Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan Ummul Quran, berselawat serta berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Baik anak-anak, dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi agama. Yang lalu kita sudah mendeskripsikan apa saja pembahasan psikologi agama, dan sekarang saatnya kita membahas tentang konsep dasar psikologi agama. Baiklah, dalam pertemuan kedua ini, mata kuliah kita adalah psikologi agama. Kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi agama. Ada beberapa pembahasan pada hari ini kita akan bahas. Yang pertama, pengertian psikologi agama, objek kajian psikologi agama, metode penelitian agama, metode penelitian psikologi agama, dan manfaat mempelajari psikologi agama. Kita masuk kepada pengertian psikologi agama. Psikologi agama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama psikologi, yang kedua agama. Psikologi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu fisis yang disebut dengan jiwa, dan logos yang juga diartikan sebagai ilmu. Jadi kalau kita satukan, psikologi artinya ilmu jiwa. Psikologi dalam pengertian sederhana kita dapat artikan ilmu yang mempelajari jiwa makhluk hidup. Tidak sebatas manusia saja, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun dalam perkembangan psikologi mengalami transformasi makna, sehingga pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta. Saya mengutip dari buku Bu Masganti Sitorus dalam psikologi agama. Agama juga terdiri dari dua kata. Pertama, a dan gamma. A artinya tidak dan gamma artinya kacau, semeraut, berantakan, dan hancur. Bila kita satukan, makna agama adalah tidak kacau, tidak semeraut, tidak berantakan, dan tidak hancur. Ini menunjukkan bahwa apabila kita seorang yang menjadi penganut agama, maka sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang tersebut tidak akan kacau hidupnya, tidak akan semeraut hidupnya, tidak akan berantakan hidupnya, dan tidak akan hancur hidupnya. Maksud dihancur di sini adalah hancur batinnya atau tidak hancur mentalnya. Karena di dalam agama itu sendiri mengatur dalam banyak hal, terutama kehidupan di dunia, terutama kehidupan antara hubungan individu dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diatur bagaimana hidup bermasyarakat, hidup sosial, begitu juga hidup berhubungan dengan segala makhluk yang ada di sekitar kita. Sehingga kita sudah pastikan kalau seseorang yang menganut agama benar-benar menjalankan nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agamanya,
kita pastikan dia tidak akan mengalami kesemerautan, tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami kacau balau, tidak mengalami keberantakan. Selanjutnya, dalam pengertian secara istilah, bahwa agama adalah seperangkat aturan, hukum, undang-undang, keyakinan, tatanan kehidupan manusia, serta pedoman kehidupan manusia dalam menata kehidupan agar selamat di dunia sampai ke akhirat. Jadi, psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari fisikis manusia dalam kaitannya dengan manifestasi keagamaannya, yaitu kesadaran beragama, religious consciousness, dan pengalaman beragama, yaitu religious experience. Pandangan ini dikemukakan oleh Zakiyah Derajat dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama. Itu tadi definisi tentang psikologi agama. Kita beralih kepada objek psikologi agama. Profesor Dr. Zakiyah Derajat mengemukakan apa saja objek psikologi agama itu. Sebenarnya hanya dua, tapi ya dari dua itu dapat dikembangkan lebih besar lagi. Yang pertama, kesadaran beragama atau yang disebut dengan religious consciousness. Apa itu religious consciousness? Yaitu bagian pengakuan dan kesaksian atau segi yang hadir terasa dalam pikiran dan dapat terlihat dari gejala melalui introspeksi dan tindakannya dalam mencari tahu tentang agama yang diyakininya. Ada 3 aspek yang terkandung dalam kesadaran beragama ini. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pengakuan. Dan yang ketiga adalah pengamalan. Saya mengutip James dalam bukunya tentang kesadaran beragama. Kesadaran individu terhadap zat yang tidak terlihat atau disebut dengan the reality of the unseen. Kesadaran beragama dapat bersumber dari berbagai cara, mulai dari pencarian kebenaran ajaran agama, keterlibatan dalam kegiatan agama, perenungan penyelidikan peristiwa-peristiwa alam, dan lain-lain. Objek yang kedua adalah pengalaman beragama. Pengalaman beragama atau juga disebut dengan religious experience, yaitu perasaan yang muncul dalam diri manusia setelah menjalankan ajaran agama. Pengalaman beragama disebut juga pengalaman spiritual, pengalaman suci, atau pengalaman mistik. Pengalaman tersebut berisikan pengalaman individu yang dialami seseorang ketika dia berkomunikasi dengan Allah SWT. Misalnya, setelah kita melaksanakan sholat, maka ada rasa kenyamanan dalam diri kita. Ada rasa terbebas dari segala belenggu-belenggu yang membelenggu selama ini dalam hidup kita. Beban-beban pikiran hidup kita akan merasa hilang setelah kita melaksanakan sholat. Selanjutnya, pengalaman beragama terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan syariat. Yang kedua, tingkatan hakikat. Dan yang ketiga, tingkatan makrifat. Yang pertama, pengalaman tingkat syariat yaitu seseorang beribadah baru sekedar melepaskan kewajiban saja, belum dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah. Yang kedua, pengalaman tingkat hakikat yaitu seseorang setelah melakukan ibadah telah merasakan kenikmatan dalam beribadah, memahami bahwa ibadah itu sesungguhnya adalah kebutuhan rohani, sehingga ibadah yang ia lakukan menimbulkan kenyamanan, ketenangan, kesejukan, dan kebugaran atau yang disebut dengan semeringah. Ini dalam bahasa asingnya disebut dengan semeringah pada dirinya. Yang ketiga, pengalaman tingkat makrifat. Ini pengalaman yang paling tinggi. Seseorang yang merasakan sudah sampai tingkat makrifat ini, sesungguhnya dia sudah mengenal dirinya, juga mengenal Robnya.
Apa itu pengalaman tingkat makrifat? Mari kita lihat. Yaitu seseorang yang melakukan ibadah sudah dapat merasakan bahwa ibadah itu adalah media berkomunikasi, media bercengkrak yang Maha Pencipta, sehingga merasakan kedekatan dan mengenal lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Saya mengutip James lagi bahwa mengatakan pengalaman beragama memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Bersifat temporal dan terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Yang ketiga, seseorang dapat pelajaran yang berharga dari pengalamannya. Yang keempat, terjadi tanpa kontrol individu ketika dia melakukan ritual agama. Saya menambahkan 1 lagi agar menjadi 5. Apa itu yang kelima? Seseorang merasakan kenikmatan ketika menjalankan ritual keagamaannya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setelah kita menjalankan ibadah sholat, maka kita merasakan terbebas dari beban pikiran kita. Selanjutnya kita beralih kepada metode penelitian psikologi agama. Sebenarnya ilmu pengetahuan yang manapun dalam metode penelitiannya itu hampir sama. Hanya saja yang membedakan psikologi agama itu memiliki dua metode penelitiannya. Yang pertama bersifat filosofis dan yang kedua bersifat empiris. Psikologi agama berusaha untuk menjelaskan pekerjaan pikiran dan perasaan seseorang terhadap agama, baik dia orang yang paham beragama, acuh tak acuh, maupun yang anti agama. Ini berarti bahwa yang diungkap dan dijelaskan dalam psikologi agama adalah proses mental seseorang yang mendapat pengaruh agama berasal dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri. Maka dari itu, dalam penelitian psikologi agama dapat diselidiki melalui dua sifat tadi. Yang pertama bersifat filosofis dan yang kedua bersifat empiris. Apa saja yang bersifat filosofis itu? Yang pertama, metode intuitif. Bagaimana metode intuitif itu? Metode intuitif itu penyelidikannya yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam pergaulan sehari-hari untuk mengetahui keadaan seseorang melalui kesan yang diperolehnya dari orang tersebut. Misalnya kita bisa mengambil kesan terhadap orang yang tekun beribadah, bahwa orang tersebut adalah orang yang taat dan sadar pada agamanya. Yang kedua, metode kontemplatif, yaitu penyelidikan objek yang akan diketahui dengan kemampuan berpikir yang benar-benar objektif, tidak bercampur dengan pengaruh-pengaruh lainnya. Kontemplatif dimaksud di sini adalah sebagaimana orang-orang terdahulu bersemedi, orang-orang terdahulu bertapa, orang-orang terdahulu sebagaimana juga Rasulullah juga pernah melakukan tahanus di dalam Gua Hira. Ini bagian dari kontemplasi. Yang ketiga, metode bersifat religius, yaitu satu penyelidikan dengan menggunakan materi-materi agama yang tertera di dalam kitab suci atau kaedah-kaedah agama sebagai norma standar penilaiannya. Misalnya seseorang dianggap masih kurang rasa keimanannya kepada Allah karena ia orang kaya tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini saya kutip dari Hanafi Ansari. Yang kedua, yang bersifat empiris, di antaranya adalah 1. Dokumen pribadi.
Dokumen pribadi ini, metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Untuk mengetahui informasi tentang hal ini, maka dikumpulkan dokumen pribadi seseorang. Dokumen tersebut dapat berupa autobiografi atau biografi atau catatan-catatan yang dibuatnya sendiri. Metode angket dan wawancara. Ini masih terkait dengan metode yang bersifat empiris. Metode angket dan wawancara. Metode angket dan wawancara ini terdiri dari berbagai macam cara. Ada yang disebut dengan pengumpulan pendapat masyarakat, public opinion polls. Yang kedua, skala penilaian atau rating skala. Yang ketiga, tes. Tes ini selalu digunakan untuk penelitian skripsi, penelitian tesis, penelitian S3, dan banyak lagi penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya penelitian yang metode eksperimen. Nah, ini eksperimen adalah uji coba. Misalnya ada dua kelas yang kita uji metode pembelajaran. Disebut dengan eksperimen. Selanjutnya metode observasi. Observasi ini biasanya dilakukan dalam metode penelitian kualitatif. Di antara observasi itu adalah mengamati, dan banyak lagi nanti kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya metode klinis dan proyektivitas. Ini biasanya penelitian-penelitian tentang kedokteran atau orang-orang kesehatan masyarakat. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus juga penelitian-penelitian yang hanya difokuskan pada satu kasus. Misalnya penelitian tentang studi kasus yang kita alami saat ini, pandemik corona. Itu disebut dengan studi kasus. Yang terakhir, survei. Di survei ini biasanya mengambil beberapa sampel tentang satu komentar, maka disurveilah komentar yang paling banyak, dan seterusnya. Lalu kita beranjak kepada kegunaan dan manfaat psikologi agama. Yang pertama, kegunaan. Kegunaan ini sendiri ada beberapa kegunaan. Yang pertama, bagi pendidik. Bagi pendidik dapat mengetahui beberapa besar pengaruh agama terhadap peserta didiknya. Beberapa banyak pengetahuan agama yang dapat dipelajari dan diamalkan peserta didiknya untuk mengetahui sebab-sebab apa saja yang membuat peserta didik tidak taat beragama, bahkan melecehkan agama. Yang kedua, bagi peserta didik sendiri dapat mengetahui fungsi agama yang dianut dan diyakini kebenarannya sebagai tuntunan dalam mengarungi hidup dan kehidupan dunia sampai akhirat. Yang ketiga, bagi individu yang beragama dapat mengetahui faktor-faktor yang mendorong untuk beragama dan taat beragama, serta faktor-faktor yang menghalanginya untuk tidak taat beragama, bahkan berpindah agama. Yang keempat, bagi manusia pada umumnya dapat mengetahui fungsi dan kegunaan agama dan dalam kehidupan individu, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita melihat apa saja manfaatnya. Berikut adalah beberapa manfaat mempelajari psikologi agama. Yang pertama, menanamkan cara berpikir positif, menanamkan kecerdasan kreatif, menanamkan kecerdasan emosional, membangun kecerdasan spiritual, fungsi sebagai edukatif, berfungsi sebagai penyelamatan, berfungsi sebagai perdamaian, berfungsi sosial kontrol, berfungsi
memupuk solidaritas, berfungsi transformatif, dan lain-lain. Sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Sekarang saya akan memberikan kuis, hanya satu saja, kalian jawab melalui WA grup. Kuisnya adalah, apa bedanya fungsi dengan manfaat mempelajari psikologi agama? Dijawab melalui WA. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.